Sobat UT Medan dimanapun Anda berada, ketemu lagi kita nih di Senin Ceria. Ya pastinya ya, memulai minggu ini, apalagi ini minggu akhir di bulan November ya, bagi mahasiswa UT Medan khususnya ini sudah pasti akan banyak persiapan ya, akan persiapan yang namanya tugas, tutorial di akhir. Kemudian juga bagi yang melaksanakan TUEP ini minggu terakhir ya teman-teman ya, jadi pastikan persiapannya matang karena minggu depan kita akan ujian. Namun tentunya teman-teman akan selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari UT Medan. Hari ini kita podcast kedatangan teman kita yang luar biasa ya, salah satu mahasiswa UT Medan yang berprestasi. Saya sapa dulu. Halo Susi. Halo Bu. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik Bu. Baik. Ya, apa kesibukannya nih selain kuliah? Selain kuliah cuman gitu aja lah Bu. Apa itu di aja? Kos main sama kawan gitu aja Bu. Di kos main sama kawan, buat PR ya, konten. Buat PR, konten TikToknya UT udah mulai. Udah mulai ya? Iya udah mulai. Iya, ngeri nih anak mahasiswa ya, apalagi beasiswa ini udah banyak PR-nya. Iya banyak kali Bu. Lain dari tutor lagi, dari dosennya juga. Tapi masih bisa berprestasi. Iya masih, harus prestasinya juga harus diimbangi dengan belajarnya juga. Oke, iya. Boleh mungkin ini share ke teman-teman nih, perkenalan dulu tuh. Susi dari prodi apa, semester berapa, di UT itu pakai program mana gitu kan? Boleh. Biar teman-temannya kenal nih, tak kenal maka tak sayang katanya nanti kan? Iya, jadi teman-teman perkenalkan saya Susi Indah Situmorang. Saya dari prodi Statistika dan saya sekarang semester 3. Saya dari Dolok Sanggul. Jadi kalau ada teman-teman yang dari Dolok Sanggul, saya Susi. Oh, baru boleh orang ya? nih, iyalah. Boleh tanya-tanya nih. Yang dari Humbang. Nah, jadi saya dari Sipas Plus, yaitu yang KIP kuliah gitu teman-teman. Jadi kami ada dari yang Dolok Sanggul ada 25 orang, tapi sayangnya kami sekarang tinggal 19. Tapi kami harus tetap semangat. Jadi teman-teman semua juga harus semangat ya. Oh iya dong, Iya. pastinya. Ngomong-ngomong sesuai tema kita hari ini, kuliah oke, prestasi oke ya. Kemarin minggu lalu kita manggil Bang Alvin ya. Itu dengan wah banyak banget tuh prestasinya terutama di dunia modeling ya. Nah ini kita memanggil Susi ya, mahasiswa berprestasi kita karena masih semester 3 ya. Kemarin waktu itu prestasinya semester 2 ya. Iya, tapi kalau lombanya semester 2. Semester 2 ya, ikut ajang di Spor Seni. Iya. Iya. Kategori apa tuh? Kategori statistika. Dia sebenarnya kemarin ikutnya itu sebenarnya nggak ada keinginan sih. Coba-coba aja karena kan semester 2 takutnya ada yang semester 7, semester 8 udah pasti banyak persiapan gitu. Olimpiade Statistika di UT ya? Iya di UT. Oke. Tapi pesertanya nggak cuma dari UT ya? Bukan, dia banyak dari UIN kemarin baru masih banyak, seluruh Indonesia sih masih banyak kok. Oke. Dapat juara? Kalau juaranya puji Tuhan kami yang dari kan ada tim. Kalau yang tim dia harapan 2. Kalau yang individu puji Tuhan dapat 2. Gitu ya. Jadi memang walaupun ada rasa-rasa enggan gitu kalau ya. Kalau ada rasa takutnya coba aja, jangan takut gagal karena kalau memang udah rezeki kita pasti kita dapat kok. Pernah ngebayangin nggak sih kuliah di UT dengan beasiswa terus tahu-tahu bisa menang juga tuh Olimpiade tingkat nasional? Dari pertama sekali pengen kuliah sih belum pernah dengar UT sama sekali. Belum. Okay. UT itu apa aja? Berarti ini kita flashback dulu ya. Iya. Kenapa Susi pilih UT akhirnya? Padahal kan nggak ada bayangan, tidak ada informasi, tidak ada. Maksudnya pernah kedengaran gitu bahwa saya kuliah itu di UT yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri gitu kan. Jadi, nah itu gimana tuh Put? Pertamanya belum pernah dengar UT sama sekali karena kemarin-kemarinnya gagal banyak, entah waktu itu ada tes di angkatan, baru tes ke sekolah kedinasan, gagal juga. Tapi memang karena udah rezeki tiba-tiba, kalau teman-teman semua kenal Pak Haholongan yang datang ke Dok Sanggul, waktu itu untuk ada beasiswa, jadi saya ikutlah. Dan di situ pun saya kalau memang menang ya udah, kalau enggak ya udah. Dan puji Tuhan memang menang. Iya karena kan gini, staf UT Medan tuh kan biasanya suka
namanya hadir di event-event ya. Iya. Hadir di event-event, kemudian juga memperkenalkan. Jadi memang teman-teman di di wilayah daerah itu kalau ada event coba kunjungi stand ya kan, tahu rezekinya di situ gitu ya. Iya. Jadi ketemu Pak Ahok sampai sekarang masih ketemu ya? Iya, masih ketemu. Besti dong. Iya. Ya dong, anak beasiswa mau bestinya sama Pak Ahok nih ya kan. Pokoknya kalau udah beasiswa nggak bisa kita geser nih, harus beli ya gitu ya. Jadi Susi datang ketemu, diperkenalkan UT, ada KIPKA ternyata Iya, ada ya. KIPKA. Pada saat itu kan kalau KIPKA di UT itu kan memang program studinya ditentukan. Iya. Nah, Susi SMA atau SMK ya? Oh, aku SMK Bu kebetulan. SMK? SMA. SMA. Iya, jurusan IPA. Jadi statistika udah pernah dengar lah. Oh, berarti nggak terlalu ini, tapi kan bayangannya kalau program studi statistika tuh adalah satu program studi yang membutuhkan ya apa ya bahasanya, membutuhkan ketekunan lebih ya, karena biasanya orang dengarnya gitu kan, bakal angka semua. Iya, tapi itu jadi challenge ya, tantangan ya. Iya, karena kebetulan SMA sukanya di bidang matematika pula. Jadi pas pula passionnya gitu. Passionnya pas, dapat beasiswa pula. Dapat beasiswa gitu ya. pula. Jadi pas lah. Kuliahnya sulit nggak sih kalau di UT? Ini versinya Susi ya gitu. Karena kan kalau kami yang jawab pasti mudah lah ya kan. Cincai pokoknya tinggal tak kayak biasa kita bilang. Nah, ini dari sisi mahasiswanya gimana sih? Kalau versi saya sih sulitnya itu di awal-awal sih, di semester 1. Oh, yang pertama kan dia karena adaptasi ya. Adaptasi kan biasanya kita dengarnya mahasiswa lain itu masuknya nanti hari Senin sampai ini udah ada waktunya. Jadi kalau di UT kan karena dia tuton gitu. Jadi kurang paham tuton ini kayak mana ngirim tugasnya. Itu sih di semester 1. Jadi saya setelah sudah semester 3 sekarang jadi saya paham, oh mungkin karena semester 1. Jadi kelamaan jadi terbiasa sih. Biasa gitu kalau di belakang layar gitu. ada jeda iklan beberapa detik, Anda tetap harus konsentrasi dengan jawaban ya. Itu tantangannya. Tapi kita tim UT Medan tuh selalu apa adanya ya, respect. Apa yang terjadi di belakang layar pun kita omongin di depan gitu. Jadi tiada dusta nih kalau UT Medan nih ya. Live. Karena teman-teman juga pasti akan nonton tuh, ya kita ini kan nggak dikasih skrip ya, on call. Susi ntar podcast ya hari Senin jebret gitu ya. Jadi nggak ada persiapan, jadi apa yang ada ya itu aja yang keluar gitu. Jadi awal-awal semester 1 tuh adaptasi, karena pembelajarannya dengan tuton, dengan web gitu ya. Jadwalnya seperti apa, karena bayangan kan taunya kuliah tuh Senin sampai Jumat gitu ya. Karena tugasnya juga minggu ini datang diskusi, minggu depan datang lagi, jadi kadang masih kurang mengerti cara ngatur waktunya. Tapi IPK-nya berapa sih semester 1? Oh, kalau semester 1 3,5. Wow. Padahal itu masih adaptasi ya, adaptasi proses belajar gitu ya. Tapi IPK-nya bagus loh, 3,5. Biasa kalau yang belajar tuh agak-agak di bawah 3 loh. Tapi mahasiswa kan ada tantangan ya, ada kewajiban juga. Untuk target nilainya juga harus ada ya kan gitu. Terus kemarin berangkat Olimpiade kan mewakili tim UT Medan ya. Itu bayar tiket pesawat sendiri? Enggak, kalau untuk pesawatnya dari UT, dari biaya tiket pesawat. Orang tua gimana ininya pendapatnya ketika tahu nih belum menang ya, masih akan berlomba tapi difasilitasi gitu. Iya, jadi pertama orang tua juga sih kaget. Dibilangnya masih semester 2 emang bisa. Mungkin kan nanti juga ujiannya juga kan mungkin belum pernah dipelajari. Jadi bilang aja ya udahlah, dicoba aja lah. Kalau menang ya puji Tuhan, kalau nggak menang ya persiapan biar untuk tahun depan gitu. Dan puji Tuhan menang pula. Oke. Tapi tahun depan targetnya dinaikin dong ini ya. Iya. Dinaikin dong harus. Kalau tahun depan rencananya harus bawa emas. Jadi selain tadi ajang coba-coba, udah dapet nih juara 2 ya, juara 2 apa ya, perak ya kemarin ya? Iya, perak. Perak, tahun depan PR-nya lebih gede nih. Iya, harus emas gitu ya. Jadi otomatis setahun ini persiapan bakal lebih harus lebih matang, banyak mau dipelajari. Oh iya dong. Target lawan bangga punya mahasiswa berprestasi yang begini ya. Tahun depan target kalau bisa dapat emas gitu ya, kontingennya Medan kembali gitu ya. Lalu Susi kan dari awal nggak kenal nih ya. Terus sekarang jadi bagian keluarga besar UT.
udah kenal nih seluk-beluk UT-nya, mumet nggak sih? Kalau perasaanku sih di UT ini ya sama aja sih dengan kampus-kampus lain, cuman bedanya aja cuman di sistem lamanya aja. Kalau di kampus lain kan 6 bulan, kalau di UT 3 bulan. Kalau masalah materi pembelajarannya sama aja. Bahkan kampus-kampus lain juga banyak yang nanya sama saya, ada materinya, bahkan ada yang semester udah entah semester 5 bisa juga saya bantu. Jadi nggak ada istilah kita harus di kampus ini harus bisa maju, nggak ada kayak gitu. Di kampus manapun kalau memang kita niat belajar pasti dapat itu. Iya. Modulnya enak dong dipelajari, bisa ya. Iya, karena UT juga kan difasilitasi modul, jadi kita bisa belajar di rumah. Kalau memang belum semaksimal mungkin diajar dari dosen, kita belajar di rumah lagi. Itu sih keuntungannya. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kayak teman-teman beasiswa UT Medan sekarang senang banget nih manfaatkan taman belakang ya. Apa sih namanya kita bilangnya? Kita bilangnya apa? Gazebo belakang ya? Taman pintar. Taman pintar UT gitu ya. TPU. Oh bukan. Taman pintar UT. Ngaco. Nah, di situ kan kebetulan memang difasilitasi wifi gitu ya. Tempatnya juga adem, enak ya. Sampai kadang-kadang kita staff mau istirahat juga bingung nih karena udah di booking sama teman-teman mahasiswa. Memang seneng janjian di sono atau karena memang itu titik kumpulnya kalian? Oh, kalau kami Taman Pintar itu sih karena tempatnya adem, baru jadi ke titik tengahnya kami jumpa sama kawan-kawan. Jadi kadang kan di kos tuh bosan ngerjain tugas. Jadi kalau udah di sini lingkungannya kan asri, baru satu juga karena wifi juga sih. Oh iya, wifi-nya kencang amat ya di situ ya, nggak ada ngelek-ngelek kan? Nggak ada Nggak ada. Wah enak banget nih teman. Jadi memang produktifnya itu adalah teman-teman dari kemauan sendiri pasti ya. Iya. Nah respon teman-teman gimana? Ada yang ngejulitin nggak? Enak banget nih gitu. Oh, kalau Atau malah iya dong ajarin kita gitu. Karena kan biasanya tuh fenomena yang terjadi di angkatan mahasiswa gitu. Kalau ada yang berprestasi 2 cuman kalau nggak dijulitin dideketin gitu. Oh, enggak, kalau kalau Susi gimana? Kalau di kelasnya Susi di prodi statistika kami nggak ada saling julitan, malah aku sangat bersyukur sama teman-teman semua, bahkan saling mensupport gitu. Jadi kami pun kalau udah menang bukannya ada sombong, nggak ada istilah sombong. Jadi kita berbagi pengalaman. Jadi banyak teman-teman saya satu kelas kan, oh berarti tahun depan aku harus ikut Dispur Seni. Banyak juga yang bilang, kemarin kenapa nggak ikut coba? Iya, padahal aku kan bisa nyanyi gitu. Iya, jadi memang kalau jadi motivasi. Kita ini bisa jadi apa sih namanya, menebar kebaikan juga ya buat teman-teman. Kenapa, dapat apa, susah enggak gitu, pasti banyak pertanyaan gitu ya. Pada akhirnya memotivasi teman-teman di sekitar Susi, terutama teman-teman beasiswa ya, terutama yang kemarin masih malu-malu gitu ya. Malu-malu pasti mau, oh berarti kita udah punya stok nih kayaknya ya, boleh nih dibina dari sekarang ya. Iya dong, buat kembali menaikkan citra UT Medan gitu ya. Pastinya Susi nge-share dong, ajak terus nih teman-temannya untuk berkarya. Jadi kan karena berprestasi kan bukan hanya dikenal di UT ini, jadi di kampung pun jadi banyak kan. Kalau misalkan di kampung naik pesawat apalagi kalau ke Jakarta dengarnya orang enak kali jadi kayak terkenal. Jadi di kampung pun juga jadi jadi terkenal UT. UT itu apa? Kok bisa sampai ke Jakarta ada lomba gitu, jadi makin banyak juga yang kenal. Pasti tahu orang ini ya, dia jadi artis dia ya. Perkara naik pesawat loh cuy. Gak apa-apa naik karena perkara pesawat, jadi perkara pesawat dulu baru ditanya. Jadi dalam rangka apa gitu? Dalam rangka lomba ini. Jadi kampus-kampus yang lain kan ada kawan yang dari kampus lain kan ditanyain. Oh bisa juga ya berprestasi di UT ya, bisa lah gitu. Iya bisa difasilitasi pun belum lagi berprestasi, difasilitasi kalau ada kontingen ya. Iya jadi judul cerita ini gara-gara naik pesawat Susi jadi artis di kampung halamannya dosa ya. Iya tiba-tiba jadi orang tua juga bangga gitu kan. Iya biasanya gitu. Baru pengkoran kah? Bukan. Anak keempat. Iya. Tapi mau anak keberapa pun kalau udah namanya bisa menaikkan marwah orang tua ada rasanya. Cuma anak kali lah itu ya. Kayaknya udah nggak putus lagi nih doa mama untuk dia. Semoga segera gitu ya kan. Kali aja nanti wisudanya di UT Pusat kan. Iya amin. Yes. Bisa bawa mama biar sama bisa bawa bapak mama berangkat ke Jakarta. Amin. Makasih. Jadi ada motivasi lebih lagi dong. Iya makin semangat. Jadi sehat-sehat buat mama dan bapak ya. Oh boleh nih. Segmen khusus.
ya gitu, Iya. atau menyampaikan keluh kesah. Mungkin at this moment boleh nggak ya Bang, dia menyampaikan ucapan terima kasih atau apa yang mau disampaikannya ke orang tua? Karena nggak mungkin Susi bisa begini kalau tanpa ada orang tua kan? Ini nanti bawaannya jadi sedih. Itu makanya sesi ada bawang nih. Ya Susi, silahkan sampaikan ucapan terima kasih. Dulu ya. Ini karena bakal banyak sedih di sini. Nggak apa-apa. Singkat padat tapi untuk orang tua apa yang mau disampaikan? Nah, jadi yang pertama sih buat orang tua, sebelum waktu itu ikut Olimpiade bulan 7 kemarin sih ayah saya masuk rumah sakit dan waktu itu bapak drop, jadi dan kebetulan ada ujian ini memang belajarnya kurang sih. Tapi saya semangat, saya pasti bisa, dan di waktu kemarin bulan 7 itu saya gak nyangka bapak saya hidup. Puji Tuhan, karena mungkin semangat lihat anaknya juga berjuang itu jadi salah satu obat ya. Iya, karena jadi emang ini kalau ini cerita sedih sih. Jadi biar motivasi juga sama teman-teman semua. Waktu itu mungkin kalau ada orang-orang di sana, kalau ayahnya sakit atau ibunya sakit, mungkin semangat belajarnya jadi kurang. Tapi kalau saya harus tetap semangat. Jadi saya harus buktikan, saya harus bisa. Jadi saya belajar waktu itu di sela-sela bapak saya masuk rumah sakit, karena kan waktu itu masuk rumah sakit, kalau masuk rumah sakit biasa itu kan nggak apa-apa, ini kan masuk ruang ICU. Jadi dokternya pun bilang antara hidup dan mati. Jadi orang tua pun nggak bisa ngomong, jadi tetap belajar dan jadi makin semangat gitu. Tapi dalam hati juga Berdoa berdoa kayak mana lah ya, kurang belajar juga kemana nanti persiapan. Tapi mungkin kalau udah memang jalurnya doa dari ayah dan ibu, mungkin kita kurang persiapan. Tapi kalau udah doa dari orang tua, kita pasti bisa. Iya, dan itu jadi obat untuk ayah ya. Iya, jadi obat. Orang tua jadi semakin sehat sekarang, puji Tuhan. Oh iya dong. Jadi memang perjuangan itu, proses itu nggak akan mengkhianati hasil Iya, ya. nggak akan melihat hasil. Apa yang kita persiapkan pasti membuahkan hasil, cepat atau lambatnya. Iya, pasti dong. Jadi teman-teman kuliah di UT itu sebenarnya jangan lihat ribetnya dulu atau lihat susahnya dulu. Kita atau coba dulu. Mungkin isu-isu di luar sana masuknya gampang, keluarnya susah. Hello, kita bicara data ya. Kita bicara data, saat ini jumlah mahasiswa aktif Universitas Terbuka itu lebih dari 500 juta, 525.300 sekian mahasiswa ya seluruh Indonesia dan juga luar negeri. Untuk Medan sendiri kita berada di angka 18.200. Nah, Susi salah satunya gitu ya. Jadi kita akan panggil nih teman-teman mahasiswa yang punya prestasi baik akademis maupun non akademis ya, supaya bisa memotivasi teman-teman yang lain. Nah, ini tadi dari cerita Susi menarik nih. Walaupun dengan kondisi orang tua sakit, udah pecah pikiran antara mau lanjut di apa enggak, iya. atau harus kembali ke kampung halaman ngurusi orang tua, tapi alhamdulillah ya, puji syukur kita ucapkan juga dengan dia tetap menjaga nih stabilitasnya untuk belajar, tetap fokus untuk persiapan di samping tentu mendoakan orang tua juga gitu. Akhirnya ini jadi obat gitu ya. Karena tadi bukan sakit biasa ya, karena ICU. udah Kita ICU juga baru tahu nih. Antara hidup dan mati. Oke, tapi mungkin mudah-mudahan sih ini bisa jadi obat untuk orang tuanya, makin semangat, meningkatkan derajat keluarga juga pastinya ya. Dan juga pastinya ini akan memotivasi lingkungan sekitar tempat Susi di Dolok Sanggol sana ya, yang mungkin kalau untuk pendidikan masih mikirnya mahal, jauh, banyak biaya gitu ya. Ayo ajak teman-temannya yang terutama yang di Dolok Sanggol membahas gitu ya untuk kuliah. Iya, yang masih entah sambil bekerja, nggak ada uang untuk di Medan ini kan, untuk uang kosnya bisa di UT online ya. Boleh ajak teman-temannya untuk kuliah di UT karena kita sudah buka pendaftaran ya. Iya, udah buka sampai Januari ya. Februari. Februari pertengahan untuk yang jalur SMA RPL. Non RPL ya. Non RPL, kalau yang RPL kan yang udah punya, yang udah pernah kuliah sebelumnya.
Ayo ajak dong teman-temannya untuk ayo kuliah di UT berprestasi bersama. Iya, jadi teman-teman yang belum bergabung di UT, yuk bergabung bersama kami di UT. Pendaftarannya udah dibuka, jadi biar kita jumpa. Nanti kalau ada ditanyain boleh ditanya sama saya juga. Saya di IG juga saya aktif kok, banyak yang teman-teman yang nanya. Kan saya juga bantu buat teman-teman yang kemarin di semester ganjil. Oh, udah banyak saya bantu, jadi sekarang mereka udah mau ke semester 2. Jadi teman-teman yang masih ragu tentang UT, aman kok, UT itu negeri. Untuk berprestasi juga bisa. Jadi tetap semangat, dimanapun kita belajar, kalau memang kita rajin, pasti kita berhasil. Iya, nanti kita tag ya Instagramnya Susi. Ya, semuanya kita udah sempat nge-tag ya. Ntar kita tag lagi nih di playernya. Jadi Susi ini akan tetap melanjutkan sampai selesai di UT ya? Iya, sampai selesai harus di UT. Jadi saya harus keluar dari UT ini membanggakan UT juga. Asik. Kita catat ya, tahun depan harus emas. Maksa nih. Udah bilang ada recordingnya gitu. Mudah-mudahan tercapai. Nanti kita kalau udah dapat emas kita undang lagi lah ya kalau gitu ya. Wajib ya. Jadi PR nih, challenge buat Susi ya. Harus jadi emas. Iya. Naik Dan nanti lagi ada part Susi berikutnya edisi emas gitu ya. Aduh. Oke teman-teman ya, karena ini sudah masuk sesi ke-8, saya mungkin akan mengingatkan kembali ya tentang timeline jadwal teman-teman mahasiswa khususnya UT Medan. Bagi teman-teman yang belum mencetak KTPU sudah bisa dicetak sejak tanggal 17 November 2023. Namun pastikan kembali untuk update KTPU-nya nanti per tanggal 1 Desember 2023. Karena khawatirnya ada perubahan. Perubahan jadwal ya Bu. Iya. Jadi teman-teman harus update informasi. Tolong cetak kembali KTPU-nya nanti per tanggal 1 Desember 2023 karena kita akan melaksanakan skema ujian UAS itu dengan 3 sistem. Ada ujian online, ada ujian tatap muka, dan juga ada ujian berbasis THEE, Take Home Examination. Jadi kalau teman-teman yang UO itu kayaknya kita akan jadwal berbarengan dengan THE tanggal 9 Desember sampai dengan selesai. Untuk THE sama tanggal 9 sesuai dengan yang tertera di KTPU. Kalau untuk OTM kita akan jadwalkan di tanggal 16 dan 17 Desember. Bagi kamu yang ingin menumpang pindah lokasi ujian, silahkan untuk mengisi form yang tersedia sudah kita posting di Instagram @utmedan. Jangan salah room karena itu ada yang untuk mahasiswa UT Medan dan luar mahasiswa UT Medan ya. Jadi jangan salah link karena itu udah ada database-nya teman-teman ya. Silakan ajukan paling lambat tanggal 5 Desember 2023 ya. Karena itu mindahan jadwal orang nggak gampang loh Susi. Iya, karena banyak juga yang minta pindah ujian. Iya, karena memang kita harus menyesuaikan. Karena kan banyak nih teman-teman yang kerja ya. Iya. Tiba pas jadwal ujian ternyata sedang berada di lokasi yang mana gitu. Jadi segera lampirkan dokumen yang dibutuhkan. Kalau bisa lengkapi persyaratannya itu memang ini ya, jangan pula alasan pindah lokasi ujian nggak ada. Lah kalau alasan yang nggak ada ya berarti kita nggak perlu memindahkan ya gitu ya Bang Fajar ya. Kemarin soalnya ada, jadi teman-teman tolong sampaikan alasan krusialnya kenapa teman-teman itu harus pindah lokasi ujian. Apakah mungkin jarak yang terlalu jauh atau sedang ada pekerjaan di lokasi yang mana gitu. Jadi kemukakan alasan yang jelas sebagai bahan pertimbangan untuk memindahkan lokasi ujian teman-teman. Tapi kalau alasan yang nggak ada, teman-teman ngisi form itu bisa jadi tidak dipindahkan lokasi ujiannya, gitu. Karena ada SOP-nya kan di UT semua. Nah, jadi teman-teman kita ujian karena itu juga akan berbarengan dengan yang namanya libur Natal dan Tahun Baru. Jadi pastikan teman-teman menyesuaikan jadwal yang ada dengan KTPU ya. Update-nya tanggal 1 nanti insya Allah kita akan live untuk berbagi informasi khusus mengenai ujian itu di tanggal 2 ya, atau tanggal 2 atau tanggal 3. Nanti cek informasinya di flyer Instagram UT Medan. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung ke call center kita di 0811 616 1212. Hari Rabu insya Allah edisi spesial Direktur UT Medan menyapa ya, karena ini sudah akhir tutorial dan juga sudah masa registrasi. Kita akan menghadirkan Direktur UT Medan Dr. Anda Yusrafidin MPD di sesi podcast hari Rabu. Kasih tahu teman-teman ya supaya dapat informasinya.
Oke Susi, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Semoga menginspirasi buat teman-teman semua ya. Iya, tetap sehat dan tetap berprestasi pastinya ya. Ditunggu prestasi-prestasi yang lainnya. Iya, amin. Ya, biar Semangat. panjang tuh. Baik teman-teman mahasiswa UT Medan dan yang sedang menonton, mewakili panitia yang bertugas hari ini pamit undur diri. Jangan lupa untuk update informasi terbaru di Instagram @utmedan dan juga di website medan.ut.ac.id. Saya Eka pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.